Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam rahayu. Terima kasih Yang Mulia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku penuntut, dan kami akan membacakan surat penuntutan terhadap kasus yang sedang kita hadapi. Yang pertama, nomor titik 2, register perkara PDM tanda sambung 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN titik BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, Universitas Bumi, program diklat Bahasa Sanskerta, dan beralamat di Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia, dengan dakwaan sebagai berikut, bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM tanda sambung 45 garis miring 2 Romawi tahun 2004 garis miring PN BDL, dengan uraian sebagai berikut. Melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka dakwaan subsidiarnya melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Januari 2 Februari tahun 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam berumur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar terdakwa Ayam berumur 23 tahun adalah teman korban yang terakhir kali bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar setelah menusuk korban sehingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak tercium bau busuknya. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Nah, analisis yuridis. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa memiliki mens area atau niat jahat yang ditujukan oleh motif iri hati terhadap kesuksesan korban, masalah ekonomi atau terlilit hutang kos-kosan dan pinjaman online, serta inspirasi dari film Narcos yang mendorong perencanaan pembunuhan. Dengan rencana lebih dahulu atau res actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan persiapan matang seperti menyimpan pisau lipat di jok motor, berpura-pura pulang, dan kemudian menusuk korban secara berulang di leher dan di dada hingga meninggal dunia, mengakibatkan kematian korban Bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja atau res actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan menusuk korban secara berulang hingga meninggal dunia, mengakibatkan kematian korban Bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa sangat keji dan tidak manusiawi karena membunuh teman karibnya sendiri. Tindakan terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah pembunuhan menunjukkan motif ekonomi yang memperburuk keadaan dari perbuatan tersebut.
Perbuatan terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus dan menaburi pengawet serta wewangian menunjukkan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Terdakwa tidak menunjukkan empati atau penyesalan selama persidangan. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan dengan inspirasi dari film, menunjukkan premeditasi yang serius. Hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa masih muda dan merupakan mahasiswa, sehingga memiliki potensi untuk direhabilitasi. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan dan dinyatakan menyesal atas tindakannya. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 18 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat, 2. Berupa 1 unit laptop MacBook, ketiga berupa 1 unit buah dompet, keempat berupa 1 unit ponsel, kelima berupa plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Keenam, membebankan biaya perkara seluruhnya kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 15 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dongan, Maruta Menalu, nomor induk mahasiswa 0449980. Ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.